Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan di dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Doa saya semoga baik dan saudara tetap sehat di dalam penyertaan kasih Tuhan. Seminggu telah berlalu dan kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya di dalam hidup kita dalam sepekan ini. Kiranya Tuhan selalu menolong dan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita, di setiap hari-hari yang kita lalui di dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, memimpin, dan selalu memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan firman-Nya dengan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Kami boleh memasuki akhir pekan. Tuhan, kami mau kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami di sepanjang hari ini dan juga terus di sepanjang kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan menolong sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terangilah hati kami dan bukalah pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 19 Agustus 2023 tertulis dalam kitab Ibrani 13 ayat 5. Dalam bahasa Batak, Heber 10 ayat 5. Saya akan membacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Unang mamar holong ni roha dihepeng pangalahomuna, hasabab pon hamuma na adong. Ibana sadiri domadok. Sadok naso tadikonokku doho, sadok naso pasobuoku doho. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman adalah sesuatu yang tidak dapat tampak dengan jelas bila kita melihatnya dengan mata jasmani kita. Wujud iman tidak hanya tampak dari keyakinan yang diucapkan oleh orang-orang Kristen, di mana dia tidak menyangkal Kristus, dia akan selalu mengikut dia akan selalu percaya kepada Tuhan. Tidak dapat kita lihat dengan mata apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan di dalam hatinya. Tetapi iman itu akan terlihat jelas jika dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Praktek iman itu harus dimulai dari diri sendiri, lingkungan kita sendiri, keluarga, lingkungan tempat kita tinggal, ke gereja, bahkan sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari nasihat-nasihat penulis kitab Ibrani yang disampaikan kepada jemaat-jemaat dan tentu sampai pada hari ini kepada kita, agar kita dapat menunjukkan sikap hidup sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya di dalam perkataan kita, tetapi harus jelas nyata di dalam kehidupan kita. Perilaku kita setiap hari menunjukkan kalau kita adalah orang-orang yang percaya
pengikut Yesus Kristus yang setia. Secara khusus renungan kita pada hari ini, bagaimana kita diajar untuk terus bersyukur di dalam kehidupan kita. Uang memang perlu, tetapi kita harus menyadari bahwasanya bukan uang segalanya. Terkadang memang kita perlu berpikir realistis. Bagaimana kita bisa melangsungkan kehidupan dengan baik, bagaimana anak-anak kita bisa bersekolah, bagaimana kita bisa menikmati hidup dengan penuh sukacita jika kita tidak mempunyai uang. Ya, memang uang sangat perlu di dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu ketahui saudaraku, Tuhan mau janganlah kiranya uang membuat hubungan kita rusak antara suami dan istri, orang tua dan anak, sesama keluarga, apalagi terhadap orang lain yang ada di sekitar dengan kita. Nasihat firman Tuhan pada hari ini mengajar kita untuk bisa hidup mencukupkan apa yang kita miliki. Janganlah kiranya kita mengukur berkat Tuhan yang baik kepada diri kita dengan ukuran yang didapatkan oleh orang lain. Ketika kita mengukurkan dengan hal yang demikian, maka sebanyak apapun yang kita miliki, kita tidak akan pernah bersuka cita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan. Jika kita diizinkan memiliki berkat lebih, Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita. Berarti ada banyak atau besar tanggung jawab yang akan diembankan kepada kita. Di dalam berkat yang kita miliki, kita harus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi bukan berarti ketika kita mendapat lebih sedikit, hidup kita biasa-biasa saja. Hidup kita tidak berdampak bagi orang lain. Tidak. Seperti apapun kehidupan kita sekarang, kita harus berdampak bagi dunia. Kita harus berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup kita harus menjadi berkat. Renungan kita pada hari ini mengajak kita untuk terus bersyukur di dalam apa yang kita miliki. Dan di dalam syukur kita kepada Tuhan, hidupmu berarti. Janganlah kiranya uang membuat jiwa kita semakin jauh dari Tuhan. Harta yang banyak membuat kita merasa lebih hebat, tidak memerlukan Tuhan. Atau ketika kita tidak memiliki harta, kita merasa sangat jauh dari Tuhan. Kita ditinggalkan. Janganlah kiranya kita berpikir demikian ya. Tetapi marilah kita menikmati hidup ini dalam syukur kepada Tuhan. Itulah yang diinginkan pesan firman Tuhan pada hari ini kepada kita. Agar kita tetap menjadi hamba Tuhan yang setia. Tidak meletakkan seluruh kehidupan dan harapan kita kepada harta. Tetapi meletakkan seluruh harapan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Kita harus terus bersyukur. Karena dalam bersyukur kita boleh menikmati hidup dengan penuh sukacita. Di dalam bersyukur kita akan merasakan penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Firman-Nya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Percayalah dan serahkanlah seluruh kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan. Tetapi di dalam penyerahan bukan berarti kita pasrah tidak melakukan apa-apa. Tetaplah optimis, lakukan segala pekerjaanmu dengan maksimal, dan tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam setiap pekerjaanmu. Belajarlah di dalam firman-Nya setiap hari. Kiranya kita dimampukan dan Tuhan menolong kita. Hiduplah bahagia di dalam rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu terus mengingatkan kami untuk bersyukur di dalam kehidupan ini. Tuhan, berkatilah kami. Mampukan kami menjalani hidup kami dengan baik. Pakailah kami menjadi berkat dimanapun kami berada, kapanpun waktunya. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh pekerjaan kami, harapan-harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.